Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sophie selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk anggota ada Nadine Bilbina Bulan Susanto dengan NPM terakhir 264, ada Mesia Zidini Naila Inayah dengan NPM terakhir 267, ada Takesya Prananingrum Prakoso dengan NPM terakhir 271, ada saya Francisco Savel Sebastian Tovanov Esa dengan NPM terakhir 284, dan yang terakhir ada Muhammad Solaihuddin Juliansyah dengan NPM terakhir 285. Terima kasih. Untuk anggota ada Oke, jadi pengertian dari perusahaan dagang itu perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor itu didapatkan dengan cara mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Oke, jadi Ini adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, barangnya konkret. Yang kedua, memiliki persediaan barang. Yang ketiga, pendapatan pokok disebut dengan pendapatan penjualan. Dan yang terakhir, metode pencatatan persediaan barang dagangan. Ini adalah ciri-ciri. Selanjutnya adalah akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama, ada penjualan. Yang kedua, ada potongan tunai penjualan atau potongan penjualan. Yang ketiga, ada kembalian dan keringanan harga jual. Yang keempat, ada kos barang terjual. Yang kelima, ada pembelian. Yang keenam, ada potongan tunai pembelian atau potongan pembelian. Yang ketujuh, ada kos pengangkutan pembelian. Dan yang terakhir, sediaan barang dagangan. Selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu sendiri adalah ketentuan atau kesepakatan penjual dan pembeli mengenai pengiriman barang sampai tujuan. Di sini saya rangkumkan menjadi 5 syarat. Yang pertama adalah franko gudang penjual. Dalam syarat ini, pembeli bertanggung jawab atas semua ongkos pengiriman atau dengan kata lain, barang diserahkan di gudang penjual. Terkait hal ini, semua pencatatan transaksi juga pemindahan hak kepemilikan barang telah diakui mulai dari gudang penjual. Yang kedua, franko gudang pembeli. Syarat penyerahan barang ini berarti semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan penjual. Dengan kata lain, barang diserahkan di gudang pembeli. Pencatatan transaksi serta pemindahan hak kepemilikan atas barang akan diakui setelah barang diterima di gudang pembeli. Yang ketiga adalah CIF atau kepanjangan dari Cost, Insurance, and Freight. Selain franko gudang penjual dan pembeli yang telah disebutkan tadi, salah satu syarat penyerahan barang lainnya adalah CIF. Nah, CIF itu bagaimana sih? Nah, CIF itu penjual akan menanggung biaya pengiriman beserta premi asuransi atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi dalam proses distribusi. Yang keempat adalah VOB atau Free On Board Shipping Point. Nah, menurut Fardila dalam buku akuntansi keuangan dasar jilid 1, VOB Shipping Point berarti semua ongkos dan risiko pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas pengiriman karena barang telah diserahkan kepada pembeli sejak di gudang penjual. Dan yang terakhir, VOB Destination Point adalah syarat penyerahan barang di mana penjual bertanggung jawab atas biaya juga risiko pengiriman barang ke gudang pembeli. Hal ini terjadi karena pencatatan transaksi dan penyerahan barang akan diakui setelah barang tiba di gudang pembeli. Selanjutnya adalah potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon itu sendiri adalah strategi perusahaan untuk memberikan pengurangan harga pada produk atau jasa yang dijual. Potongan harga itu sendiri biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan penjualan, mendorong loyalitas pelanggan, mempromosikan produk tertentu, serta menciptakan proposisi yang menarik terhadap pesaing. Nah, telah dijelaskan dalam ekonomi kreatif, kita telah melihat bukan hanya sekedar sektor ekonomi, tetapi juga sebuah ekosistem yang dipenuhi dengan potensi dan tantangan. Meskipun dihadapkan dengan berbagai hambatan, kita juga menyaksikan kekuatan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan industri ini. Nah, selain itu, potongan harga atau diskon juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah diskon tunai, diskon kuantitas, diskon musiman, diskon fungsional, dan yang terakhir adalah diskon intensif. Oke, selanjutnya ada syarat pembayaran. Yang pertama itu ada
syarat pembayaran tunai atau on cash. Ini tuh pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Lalu yang kedua ini tuh ada pembayaran kredit atau on account. Pembayaran ini tuh dilakukan selama beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Di syarat pembayaran kredit atau on account ini tuh ada syarat juga. Yang pertama, syarat N/30, artinya itu pembeli harus melunasi atau membayar paling lambat 30 hari setelah transaksi terjadi. Tuh, jadi misal ada transaksi tanggal 24 Maret 2024. Jadi pembeli itu harus melunasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Lalu yang kedua itu ada syarat 2/10 N/30, artinya itu pembeli akan mendapatkan diskon 2% jika mereka tuh melunasi dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Tuh. Atau membayar paling lambat 30 hari setelah transaksi terjadi. Lalu yang ketiga ada syarat end of month. Artinya itu pembeli harus melunasi harga bersih faktur atau nilai transaksi pada akhir bulan kepada pihak penjual. Yang keempat itu ada syarat 2/15 end of month. Itu artinya pembeli akan mendapatkan diskon 2% jika melunasi dalam kurun waktu 15 hari setelah tanggal transaksinya atau membayar paling lambat pada akhir bulan. Oke, selanjutnya ada syarat pembayaran. Yang pertama itu ada syarat pembayaran tunai atau on cash. Bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Seluruh transaksi yang dilakukan tentunya perlu bukti agar penjual dan pembeli ada dalam satu kesepakatan serta mencegah adanya sengketa. Nah, sebagai perusahaan dagang, kamu perlu menyiapkan beberapa bukti transaksi di bawah ini. Faktur. Ada dua jenis, faktur penjualan dan faktur pembelian. Faktur penjualan itu merupakan bukti penjual dan faktur pembelian merupakan bukti untuk pembeli. Jumlah nominal uang yang tertera merupakan jumlah akhir atau total dari transaksi yang dicatat. Nota kredit, bukti nominal pengembalian barang atau retur baik yang dilakukan penjual atau retur penjualan maupun pembeli atau retur pembelian. Kwitansi, ini merupakan bukti pengeluaran dan penerimaan uang tunai perusahaan. Kwitansi ditandatangani oleh penerima bayaran. Nota debit, bukti transaksi bahwa barang yang rusak dan tak sesuai pesanan sudah dikembalikan kepada perusahaanmu oleh pembeli. Nota kontan, bukti transaksi penjualan barang dari penjual kepada pembeli setiap melakukan pembayaran secara tunai. Bukti memorial, bukti kejadian-kejadian yang berlangsung dalam perusahaan yang dibuat oleh pimpinan atau tim yang berwenang. Bukti kas masuk adalah bukti atas penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan. Bukti kas keluar merupakan bukti pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. Sekian bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal atau contoh jurnal dari perusahaan dagang dengan dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Dan pertama saya akan menggunakan model periodik sebagai contoh dengan menggunakan tanggal 1 dan juga tanggal 3. Pada tanggal 1 kita mendapatkan transaksi yaitu pembelian dalam debit, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal atau contoh jurnal dari perusahaan dagang dengan dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Dan pertama saya akan menggunakan model periodik sebagai contoh dengan menggunakan tanggal 1 dan juga tanggal 3. Pada tanggal 1 kita mendapatkan transaksi yaitu pembelian dalam debit dan utang dagang dalam kredit, yang dalam artian kita membeli barang secara utang atau secara kredit dari toko-toko lain. Jadi kita mendapat pembelian dari sebelah debit karena kita menambah pasokan barang kita. Dan yang pada tanggal 3 kas dan piutang dagang di debit, sedangkan penjualan di kredit. Seperti yang kita tahu di periodik, yaitu yang dimana pembelian dan juga penjualan dibedakan menjadi dua akun. Mengapa penjualan di sebelah kredit? Karena penjualan itu mengurangi pasokan barang kita. Dan selanjutnya kita lanjut ke perpetual.
pada tanggal 1 perpetual kita mendapatkan transaksi yaitu persediaan barang dagang dalam debit dan juga utang dagang dalam kredit. Mengapa begitu? Karena di dalam perpetual tidak ada perbedaan antara penjualan dan juga pembelian. Dengan semua dibedakan adalah persediaan barang dagang, akun persediaan barang dagang yang antara ditaruh di debit ataupun di kredit, yang berarti kita mengurangi jumlah pasokan barang kita atau kita menambah pasokan barang kita. Di pada tanggal 1 kita mendapatkan transaksi yaitu persediaan barang dagang di debit dengan artian kita membeli barang dengan secara utang. Dan pada tanggal ketiga yaitu kas dan piutang dagang di sebelah debit, sedangkan penjualan di sebelah kredit. Eh, tapi ada juga beberapa ciri atau beberapa akun khusus yang ada di eh, eh, perusahaan dagang secara perpetual, yaitu harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dan juga persediaan barang. Di dalam dagang perpetual dan dalam akun penjualan kita sertakan harga pokok penjualan dan juga persediaan barang, yang berarti kita mengurangi persediaan barang kita dan juga mendapatkan hasil atau penghasilan yang bisa disebut harga pokok penjualan.